Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai pembunuh dan yang dibunuh, maka keduanya berada di dalam neraka. Ya, diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais. Dia mengatakan, saya pernah pergi untuk menolong saudaraku, kemudian saya pun bertemu dengan Abu Bakrah. Beliau pun berkata, kamu ingin kemana? Saya menjawab, saya ingin menolong laki-laki itu. Beliau berkata, kembalilah, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Jika ada dua orang muslim saling berhadapan dengan kedua pedangnya, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka. Fakultu, saya pun mengatakan, ya Rasulullah, hadal qatil. Ya Rasulullah, ini bagaimana ini dengan untuk pembunuh? Iya. Fama balul maktul. Bagaimana dengan orang yang dibunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Sesungguhnya dia telah bersemangat untuk membunuh saudaranya. Oleh karena itu perlu kita camkan oleh ikhwan dan hati-hati dalam permasalahan ini. Masalah pembunuhan bukan suatu yang remeh ya. Kalau sampai terjadi kelahi karena pertengkaran, kemudian dua-duanya berniat untuk membunuh, ini bahaya nih. Kedua-duanya masuk ke dalam neraka kalau ada yang mati. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka. Kecuali orang yang dibunuh itu adalah orang yang dizolimi dan tidak ada niatan untuk membunuh. Dia hanya menangkis dan tidak ada niatan untuk membunuh. Maka yang seperti itu dia dizolimi, orang yang dizolimi, maka tempatnya adalah di surga dan dia tercatat sebagai orang yang syahid. Orang yang syahid, man qutila duna nafsihi fahuwa fi sabilillah fahuwa syahid. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati karena membela dirinya, dia membela dirinya, so dari dibunuh, dia membela dirinya, fahuwa syahid, maka dia tuh orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Berbeda dengan ini, kalau ada dua orang saling bermusuhan atau saling benci, kemudian yang satu membunuh, yang satu juga ingin membunuh. Nah, yang dibunuh ini bukan untuk difa'un nafs, bukan untuk menahan dirinya, bukan untuk tapi dia sudah berniat juga untuk membunuh saudaranya yang lain. Maka jika ada niatan seperti itu, dengan ada usaha-usaha untuk membunuh, tapi ternyata dia keduluan oleh orang lain, dialah yang terbunuh, maka kita katakan dia juga berada di dalam neraka. Nauzubillah min dzalika. Bahkan ayyuhal ikhwan, kalau seandainya, kata Rasulullah SAW, seandainya seluruh penduduk langit dan bumi bersepakat bekerja sama untuk membunuh seorang mukmin, maka seluruhnya akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna ahlas samai wa ahlal ardi", kalau seandainya seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, ishtaraku fi dami mu'minin, dia bekerja sama untuk membunuh seorang mukmin, la akabbahumullahu finnar, maka Allah akan melemparkan mereka seluruhnya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Saudara-saudari sekalian, oleh karena itu tindakan-tindakan preventif di dalam syariat kita ini sangat penting dilakukan. Contohnya, kita dilarang mengarahkan senjata baik serius maupun main-main. Contohnya kita sedang pegang golok, kemudian kita arahkan ke mana, ke teman kita, atau sedang pegang pisau, kita arahkan ke hadapan teman kita. Maka itu tidak diperbolehkan, baik bercanda maupun serius. Kata Rasulullah SAW, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah. Janganlah seorang di antara kalian mengarahkan kepada saudaranya senjata. Fa innahu la yadri ahadukum, sesungguhnya seorang di antara kalian tidak tahu, la'alla syaitan, bisa jadi syaitan, yanzi'u fi yadihi, menyambar tangannya atau menarik tangannya,
melempar di tangannya, fayaqa'u fi hufratin minan nar, sehingga dia terjatuh ke dalam lubang neraka. Subhanallah, ke dalam neraka. Ya, kalau misalnya bermain-main, oh saya ginikan, saya ginikan. Ternyata apa? Setan itu, ayo ikhwan, jin itu bisa mempengaruhi kesadaran seseorang. Jadi ketika misalkan dia pura-pura akan membunuh, ya, misalkan ada pistol diarahkan ke temannya, bisa jadi setan langsung teng masuk ke dalam tubuhnya, melupakan dia, akhirnya apa? Meleset. Tembakannya yang harusnya mengenai eh, apel atau buah-buahan di sampingnya, ternyata apa? Dipalingkan oleh setan sehingga terkena orang tersebut. Atau misalkan bermain senjata diarahkan kepadanya, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ya ikhwan, ya, apa berupa pertunjukan-pertunjukan senjata seperti itu, ya, itu maka kita katakan tidak diperbolehkan. Saling adu senjata, adu golok itu, ya, terutama dalam pameran-pameran, maka kita katakan, ayo ikhwan, itu tidak diperbolehkan walaupun hanya sekedar pameran. Ya kan bisa, ya, kita pakai, kalau maupun mau pakai senjata yang kayu saja, ya kan, yang bukan, kalau memang untuk latihan, ya tidak, bukan dengan senjata yang sungguhan. Taib. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamala 'alaina silah falaysa minna." Barang siapa mengarahkan senjata kepada kami, maksudnya untuk membunuh, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ancaman-ancaman membunuh, atau lagi sekarang dengan pistol, dengan senjata tajam, senpi, senjata berapi, atau misalkan dengan bom atau dengan yang lain, ini ancaman-ancaman seperti ini untuk membunuh orang lain, maka ini sangat berat, ya, dan harus kita berhati-hati jangan sampai kita, ya, membunuh orang lain. Auzubillahi min dzalika. Allah alam bissawab. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan senantiasa dijauhkan dari membunuh orang lain, Begitu pula, ya, kita juga berusaha untuk menghindari sebab-sebab, ya, perselisihan, seperti kita tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita. Ini sebagai awal. Jangan sakiti orang lain dengan lisan. Kemudian yang kedua, ya, apalagi yang pertama lisan. Kemudian apalagi kalau misalkan menyakiti orang lain dengan tangan kita. Tangan atau kaki kita, ada orang lain kita injak-injak, atau orang lain kita cekek gitu, ya, kita cekik, ya, seperti itu, atau kita pukul, kita tonjok dan sebagainya. Ada anak kecil kita ketok. Dia apa nih? Tak katanya, seperti itu. Seperti itu, subhanallah ya ikhwan, yaitu awal mula dari yang namanya apa? Pembunuhan. Kemudian dari pukulan, ambil kayu, mulai pengambilan kayu ingin diberikan pelajaran. Seperti ada orang, ya, terjadi perselisihan antara seseorang, akhirnya dia nyuruh keluarganya untuk pukul kayu kepalanya, akhirnya kepalanya bocor, ya, untung tidak tidak geger otak, ya, atau masih kepalanya sangat keras, alhamdulillah dia tidak sampai mati, ya, tapi berdarah sampai bocor kepalanya seperti itu, mengalirkan darah, ya. Kemudian selanjutnya apa? Itu sangat bahaya. Walaupun niatnya tidak sampai membunuh, tapi melukai itu sudah sangat sangat berbahaya. Kemudian, ya, dari perbuatan itu akan mengarahkan kepada membunuh orang lain. Auzubillahi min dzalika. Oleh karena itu kita mulai, sebenarnya kita jangan menyakiti orang lain. Jika ingin terhindar dari perbuatan membunuh, maka latihlah lidah kita dari jangan sampai membicarakan, ya, jangan sampai menghina orang lain, karena perbuatan menghina itu adalah kezaliman pertama kepada orang lain yang sangat mudah dilakukan dengan lidah kita. Nauzubillahi min dzalika. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Inilah, ya, yang menjadi materi kita pada malam hari ini. Benar-benar kalau kita ingin merasa lapang di dalam agama kita, di dalam beramal, dan dada kita tidak menjadi sempit, ya, dan juga mendapatkan kesempatan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berniat untuk membunuh seorang muslim, atau
apalagi membunuh seorang muslim, apalagi menempuh cara-cara untuk membunuh seorang muslim, bekerja sama untuk membunuh seorang muslim. Dan kita dapatkan di berbagai macam kasus ayyuhal ikhwan, terutama di persidangan ya. Terkadang mereka tidak membunuh tapi menjadi otak pembunuhan. Ini juga sangat besar ya. Kalau dia menjadi otak pembunuhan, orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan, maka itu termasuk pembunuh ya. Orang-orang yang terlibat di dalam pembunuhan meskipun dia tidak dengan tangannya tapi dia menjadi otaknya, maka itu ya bisa dikategorikan juga sebagai orang yang bekerja sama di dalam membunuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nyawa-nyawa kaum muslimin, menjaga nyawa-nyawa keluarga kita, dan mudah-mudahan banyak orang yang bisa menerima hidayah Islam. Karena apa? Karena besarnya hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Islam. Allah berikan hak yang sangat besar untuk hidup kepada orang yang kafir mu'ahad, kafir yang terikat perjanjian damai dengan orang Islam. Itu saja diharamkan untuk dibunuh, bahkan diancam oleh Nabi SAW tidak akan mencium bau surga, maksudnya tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, berarti kemana kalau tidak di surga? Ke dalam neraka, yaitu ke dalam neraka. Maka begitu pula lebih besar lagi kalau dia adalah seorang muslim, tentu hal tersebut lebih parah. Allah a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.